Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan lagi tema kita masih kepemimpinan Bapak. Ini sudah yang kelima. Kita akan bahas nanti sebentar mengenai Ishak, Yakub, juga Musa dan Yosua. Tapi sebelumnya saya harus mengulang lagi dulu bahwa Elohim adalah keluarga di mana Bapa yang merencanakan segalanya. Ya, di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14 di sana Bapa menetapkan bahkan memilih kita sebelumnya, bahkan Dia merancang juga penebusan ya melalui anak domba, melalui anaknya sebelum dunia dijadikan itu ya, sebelum dunia diletakkan, dasar bumi diletakkan ya. Bapa merencanakan, kemudian anak mentaatinya ya, menjalankan apa yang menjadi rencana Bapa, kehendak Bapa. Jadi kemudian Roh Kudus sebagai penolong, feminin, dia memeteraikan dalam arti memberikan panjar ya dirinya sendiri hanya dalam tahu kalau DP itu down payment itu kan enggak seluruhnya. Ya, jadi kita dipenuhi oleh Roh Kudus dalam tingkat yang tidak sepenuhnya ya. Tidak seperti Yesus ketika dia menjalankan ministry dipenuhi Roh Kudus dengan sepenuhnya. Nah, kita juga sudah membahas kemarin mengenai Nimrod dan Abraham. Saya rasa ini yang terbaik, yang paling harus dipahami kepemimpinan Bapak dalam Nimrod maupun dalam Abraham. Karena ini Nimrod ini masalahnya dia membangun kerajaan Babel, terus Babelnya tuh masih ada terus sampai di kitab Wahyu. Sehingga kita harus paham dulu ya. Maksudnya apa ini? Kenapa kok Babel masih ada? Ditulis di dalam kitab, bahkan dikenakan kepada gereja. Wahyu 17 ayat 18, Wahyu 17 18 itu jelas, itu menguraikan perempuan itu adalah kota besar itu adalah Babel. Perempuan itu adalah simbol daripada gereja, karena Adam itu simbol Kristus ya, istrinya, mempelainya ya gereja ya. Jadi ini yang harus dipahami. Saya mengulangi dulu supaya jelas dia. Kalau orang nggak jelas di sini ya berarti dia tidak jelas maksudnya kepemimpinan Bapak ini. Karena saya membandingkan Bapak dengan manajer. Ya, dalam gereja tidak ada manajer. Tuhan tidak ingin. Karena Yesus sudah bilang jangan seorang pun disebut di antara kamu itu pemimpin. Nah, kalau udah nggak ada pemimpin itu ya udah nggak ada manajer di situ kan. Jadi semua kamu saudara, akulah pemimpinmu, akulah manajermu yang ngatur nanti segala sesuatunya. Karena kita tahu fungsi manajer itu planning, organizing, leading, controlling. Ya, jadi di antara kamu misalnya kayak Yohanes, Petrus itu, Paulus, semuanya itu Bapak ya. Yang dalam konteks apa ya, seperti dia Bapak itu kepada anak-anaknya melayani ya. Nggak ada ambil keuntungan, nggak ada dia berkorban, bahkan itu semuanya mati martir itu semuanya rasul-rasul itu ya, cuma Rasul Yohanes yang nggak mati tua. Jadi nggak ada istilah manajer dalam dunia kekristenan, denominasi sekarang ini semuanya pemimpin itu manajer. Mereka lah yang merancang ya segala sesuatunya ya. Mereka yang membuat apa sebagainya lah ya. Planning, organizing, leading, control, mereka yang melakukan itu, gembala sidang melakukan itu ya. Nah, jadi tapi ini harus jelas dulu bahwa saya berharap ya, ini karena bedanya manajer dengan Bapak itu kayak langit dengan bumi. Ya. Mari kita melihat dulu dari yang kita mengulang dulu dengan fokus kita bedanya Bapak dengan manajer, bedanya pemerintahan manusia dengan pemerintahan Tuhan. Ya, karena kalau pemerintahan Tuhan ini dia butuh memang bapak-bapak. Ya, pengenalan Bapak itu artinya yang sudah dewasa, sudah matang, dia punya anak beberapa. Ya kayak Rasul Yohanes manggil anaknya orang itu anaknya ya, Paulus juga begitu ya, kepada jemaat di Korintus. Jadi mari kita melihat dulu dari awal dari atas ini mulainya dari Kain ini. Kain lah mulai yang memberikan benihnya itu pemerintahan manusia itu, karena dialah yang pertama-tama membangun kota. Kota itu artinya pemerintahan manusia kan. Kemudian turun dia ke Nimrod ya. Nimrod inilah membangun bukan hanya kota, sebenarnya dia membangun kerajaan, ya. Kerajaannya kita bilang itu dia
Bahkan beberapa kota itu banyak di tanah Sinear itu ada Babel, Erek, Akad atau apa semuanya di situ. Dia lari lagi ke Asyur, bangun lagi. Jadi Nimrod ini orang yang mula-mula berkuasa. Inilah yang orang yang pertama-tama manajer ini. Dengan kemampuannya dia untuk berkomunikasi, ya, menyampaikan visinya, sehingga semua orang itu berkata marilah kita. Enggak lagi nyebut aku, saya, enggak ada. Kita sudah, dia udah kompak, udah nyatu. Makanya Tuhan, dan tujuannya Nimrod ini jelas, dia mencari nama untuk kemuliaan dirinya sendiri, untuk kemuliaan manusia lah ya. Bahkan menentang rencana Tuhan. Dari namanya juga ya. Jewish Encyclopedic itu menjelaskan nama Nimrod itu artinya dia yang mengajak orang lain memberontak kepada Tuhan. Itu namanya artinya ya. Jadi dari situ aja kita sudah tahu ini Nimrod ini. Nah, spirit Nimrod yang membangun kerajaan itulah yang datang kepada gereja itu. Gimana cara datangnya? Nah, ini pertanyaannya. Cara datangnya dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 20. Itu Paulus ngomong kepada para penatua gereja, itu penatua gereja di Efesus, tapi dia bicaranya di Miletus. Waktu Paulus mau datang ke Yerusalem karena dia nggak mau buang waktu di Asia, Efesus itu kan. Akhirnya di situ dia ngomong, aku tahu, kata Paulus, Kisah Rasul 20, saya baca sendiri nanti. Aku tahu bahwa di antara kamu, yang ketika aku nanti pergi, ada serigala-serigala ganas akan masuk menyerang kamu dan tidak menyayangkan anak kawanan domba itu. Nah, apa ini serigala ganas ini manifestasinya? Baru Paulus bilang dijelaskan berikutnya. Dari antara kamu akan ada beberapa orang dengan ajaran palsu menarik murid-murid. Ini dia, ya. Saya ulang lagi. Dengan ajaran palsu menarik murid-murid. Palsu ini dalam arti enggak beda dengan aslinya ya. Misalnya pengajaran penundukan diri, covering yang dulu tuh, yang di tahun 80 tuh zaman saya waktu masih baru melayani gereja maksudnya di bangun gitu. Itu sangat tudung rohani, itu sangat populer sekali. Karena para manajer butuh itu. Kalau orangnya berontak melulu, bagaimana jemaatnya bisa diatur, ya. Kemudian pengajaran soal memberi persembahan, ya. Berilah dengan sukacita, ini perpuluhan milik Tuhan. Semuanya itu nggak ada hubungannya itu dalam ini kan perpuluhan, buah sulung itu semuanya orang kalau diterapkan dalam perjanjian baru, bukannya duit. Nah, yang palsu itu selalu mirip dengan yang asli, ya. Dengan ajaran palsu narik murid-murid. Artinya gereja dipecah, ditarik oleh beberapa orang pemimpin, yang sini pemimpin. Ada gereja-gereja yang akhirnya namanya denominasi, bukan gereja lagi. Karena gereja itu satu dia. Ya, per kota biasanya namanya gereja di Korintus. Kalau komunitasnya Petrus itu satu bangsa. Ya. Nah, ini gereja dicabik-cabik namanya denominasi. Kadang-kadang sesuai dengan aliran atau sesuai dengan nama pemimpinnya. Calvinis lah, Lutheran lah, yang Wesleyan lah, apa semuanya nama itu. Mennonite itu. Simon Meno. Jadi itu yang terjadi, ya. Dengan ajaran palsu menarik murid-murid. Nah, ini kadang-kadang denominasi ini palsu juga, dia ngaku dirinya gereja, padahal bukan gereja itu. Yang itu adalah pecahan gereja. Ya, kalau gereja nggak gitu. Nggak, pemimpinnya nggak ada sistem pemerintahan manusia masuk itu, spirit Nimrod masuk ya. Sudah lihat ya. Kain ketika dia bangun kota, dia membangun sistem pemerintahan manusia. Nimrod juga begitu. Nah, perempuan ini yang Wahyu di pasal 17 itu, gereja itu yang kemasukan sistem pemerintahan manusia, itulah denominasi. Ada juga Roh Kudus di situ, ada juga pemerintahan manusia. Jadi itulah makanya disebut Babel, kacau. Ya, campur aduk dia di situ. Simbolnya di perempuan Wahyu pasal 17 itu, perempuan duduk di bawah binatang. Artinya gereja ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Binatang itu simbol pemerintahan manusia. Jadi saudara lihat gimana caranya masuknya itu spirit Nimrod ini masuknya ke dalam gereja. Yaitu melalui Kisah Para Rasul 20, Paulus sudah bilang begitu. Kemudian dikembangkanlah pewahyuan itu sampai ke pasal 17, 18 di kitab Wahyu yang menjelaskan gereja sudah ditopang oleh pemerintahan manusia dan menjadi kacau. Itulah Babel.
Campur aduk dia. Pemerintahan Roh Kudus dengan pemerintahan manusia. Nah, kok sekarang saya tanya, kalau pemerintahan Roh Kudus apa? Itulah dia Kisah Para Rasul, jelas itu. Roh Kudus di situ jumlahnya 70 kali yang bicara di dalam 28 pasal Kisah Para Rasul itu, kita sudah belajar itu toh. Itu Roh Kudus bicara atau Roh Kudus berbisik, Roh Kudus menetapkan, Roh Kudus mengatur, Roh Kudus itu semuanya itu ada 70 kali di dalam Kisah Para Rasul. Semua itu hamba-hamba Roh Kudus itu bergerak sesuai dengan gerakan Roh Kudus, ya. Berkali-kali Paulus mau menginjil di Asia dilarang oleh Roh Kudus, diarahkan ke Makedonia, Eropa ya waktu itu, ya Makedonia itu, di kota pertamanya Filipi. Jadi apa artinya gereja itu? Gereja itu artinya satu komunitas orang percaya yang total dipimpin oleh Roh Kudus. Semuanya itu hamba-hamba dan mereka berlaku sebagai bapak. Baik Paulus, baik Lukas itu timnya itu semua, maupun Petrus di sini maupun di sini Rasul Yohanes, semuanya menggembala sebagai bapak. Kalau bapak itu bicara relationship itu, makanya nanti kita akan belajar nih bapak itu apa sih. Ya udah kita udah belajar bapak beberapa ya. Nanti hari ini kita belajar Ishak, Yakub, Musa, Yosua kalau bisa ya. Jadi gereja adalah komunitas yang total diatur Roh Kudus. Tidak ada manajer di situ. Paulus nggak membuat planning, organizing, leading, controlling. Dia nggak bangun kantor sinode lah, bangun organisasi, tidak ada. Semuanya yang ngikutin aja, hamba Roh Kudus ngikutin aja. Roh Kudus suruh begini, begini. Nggak cuma semua itu. Artinya jemaat juga begitu. Filipus begitu, ya Stefanus juga, itu bukan rasul itu. Ya. Jadi gereja itu sebenarnya beda banget itu dengan denominasi. Denominasi itu campuran antara sistem pemerintahan manusia campur dengan Roh Kudus di situ. Karena Roh Kudus berkarya juga di dalam denominasi. Tapi nanti akhirnya akan jelas akhirnya itu. Ya, pasal 17-18 itu akhirnya akan tahu denominasi akan dihancurkan habis. Babel itu akan habis dihancurkan, tidak akan ada bekasnya lagi. Ya. Makanya pasal 18 ayat 4 itu umat Tuhan diperintahkan, keluarlah hai kamu umatku. Keluar dari mana? Keluar dari denominasi, keluar dari Babel itu campuran pemerintahan manusia dan Roh Kudus itu. Keluar dari situ. Karena penghakiman akan datang cepat atau lambat. Saya rasa penghakiman COVID ini sudah itu ya. Mega church itu sudah hancur juga tuh. Bangkrut juga, ada yang beberapa yang bangkrut. Denominasi itu ya, bukan gereja. Gereja sama sekali nggak dipengaruhi oleh COVID ini. Malah gereja bangkit ya. Orang-orang yang melayani secara organis ya bangkit ya. Ya justru pintu terbuka ya. Karena orang-orang yang melayani hamba-hamba Tuhan yang melayani organis ini kan dikucilkan ya. Melalui COVID ini justru, apalagi dengan adanya medsos ini, udah terbuka itu tembok-tembok denominasi itu roboh juga. Roboh oleh COVID ini. Tembok-tembok denominasi itu. Ya, karena semua orang bisa sekarang mau dengar khotbah siapa, terserah. Ya. Nah, jadi gereja ini yang dikisah ini tidak ada manajernya di situ ya Roh Kudus. Ya. Manajernya ya Tuhan Yesus juga akan memimpin gereja. Sementara yang ini kalau pemerintahan manusia ada manajernya, itulah pemimpinnya. Dan kalau manajer saudara tahulah bedanya dengan bapak ini ya. Kalau bapak itu berkorban untuk anak-anaknya. Kalau manajer ini kan dia fokusnya proyek ya, yang untung siapa? Mana ada sih manajer yang miskin terus office boy-nya kaya? Tak ada. Jangan bego lah, ya. Manajer yang paling kaya lah, dia paling banyak fasilitas lah, ya. Di sini kan gereja denominasi kan udah dagang juga. Di sini acaranya Bileam, dagang itu. Ijabel, rampas otoritas, ya. Hierarki juga Nikolaus. Ya, untunglah manajernya. Bawahan-bawahannya itu untung juga barangkali ya. Tapi yang nggak seuntungnya manajer, yang paling enak ya manajernya lah. Ini nggak ada dalam gereja tuh, nggak ada begitu.
Petrus bilang, emas dan perak nggak ada padaku. Itu setelah dia khotbah 3.000 orang bertobat tuh ya. Kalau dia kasih perpuluhan, ajarin di situ. Kalau dia minta persembahan aja, kaya dia, nggak mungkin dia ngomong sama orang lumpuh ini, emas dan perak tidak ada padaku, nggak mungkin. Tapi Petrus ngomong gitu, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya dia tetap sebagai hamba, nggak jadi manajer. Kalau manajer pasti kaya lah, dapat duit dari bawahannya, dari seluruh umat itu gimana? Ya, apalagi main sistem perpuluhan, buah sulung apa, mana ada lagi miskin-miskin di situ. Dan ajarannya juga memang begitu, ajarannya kemakmuran itu. Tuhan katanya nggak pernah ngasih penyakit, Tuhan nggak pernah ngasih begini, pokoknya yang enak-enak lah. Dia kagak tahu itu bagaimana Paulus sakit, bagaimana Ayub dihantam dengan maksud Tuhan tertentu dan sebagainya. Nggak tahu itu dia. Dia cuma tahu Tuhan itu baik, ngasih kekayaan, ngasih kesehatan, ngasih ini. Kalau yang ngasih yang penyakit itu iblis begini-gini. Jadi ada dua Tuhan yang diajar, dualisme. Jadi Bapak dengan manajer sudah jelas bedanya. Spirit Nimrod itu masuk ke dalam gereja, itulah dia Babel. Itulah dia denominasi. Ingin berkuasa, ya. Spiritnya Nimrod itu. Ingin kekayaan, ingin kemuliaan manusia, itu semuanya. Itu masuk ke dalam dunia kekristenan itu. Ya, nggak perlu lagi ditutupin lah. Ya, nggak perlu ditutupin. Sudah tahu semua orang juga itu. Cuma mungkin nggak ada yang mau ngomong aja, belak-belakan begitu. Tahu itu kok. Dunia kekristenan penuh dengan spiritnya Nimrod. Spirit ingin berkuasa, spirit cari kekayaan, spirit cari kemuliaan manusia, itu yang berkuasa itu. Dagang, udah pastilah itu. Nggak ada itu, udah tipu-tipu lah, udahlah. Ya. Semuanya udah jelas ya. Oke lah. Kita akan masuk ke Ishak dan Yakub sebagai bapak ini ya, barangkali ini. Ishak dan Yakub ya. Ishak ini bapak juga, ini tapi kita ambil sisi yang memberkati lah ya. Bapak itu memberkati ya anaknya. Itulah dia bedanya dengan manajer. Manajer juga memberkati, tapi karena dia fokusnya project, juga dia hubungannya tuh manajer tuh atasan dengan bawahan, enggak lah seperti bapak. Enggak mau ada manajer berkorban demi apanya, enggak ada. Manajer dengan miskin, ininya bawahannya kaya, itu enggak ada itu. Project itu ya dibagi tetap ya, manajernya nomor 1 lah ya. Manajernya memanfaatkan juga itu lah. Ini nanti lah itu. Saya kebetulan S2-nya itu kepemimpinan, jadi saya tahu manajemen klasik itu apa, manajemen human relationship dan manajemen berbagai-bagai manajemen modern itu. Tapi nanti lah kita bicarain. Saya tahu, jangan tipu-tipu lagi ya. Jadi Bapak berkorban, memberi berkat. Ya, nah, ini dia. Kalau Ishak, nah di sini karena Ishak kurang diremukkan, kurang disiplin, berkatnya itu dia ada bahkan penglihatan rohaninya kacau. Dia bisa ketipu oleh Yakub ya. Ishak itu, walaupun di kitab Ibrani dibilang Ishak tetap memberkati Esau juga, ya. Tapi karena Ishak ini ya, katakanlah dia seorang yang tidak terlalu dibentuk. Beda dengan Yakub. Yakub seorang diremukkan, didisiplin, dibentuk oleh Tuhan sedemikian. Dia punya pandangan yang luar biasa. Walaupun matanya sudah nggak bisa tajam. Ketika Yusuf datang bawa Manasye dengan Efraim, Manasye yang sulung, Efraim adanya, tangan Yakub tuh disengaja oleh Yusuf ditaruh sebelah kanan tangan Yakub ini. Di sini Manasye dan di sini Efraim. Tiba-tiba tangan Yakub begini, ya. Tangan kanannya kan lebih diberkati tuh daripada tangan kiri. Dia memberkati lebih Efraim di sini. Sampai Yusuf bilang, jangan begitu Bapak, ini yang tua nih. Yakub bilang, aku tahu anakku, aku tahu. Walaupun mataku tidak bisa lihat, aku tahu. Efraim ini diberkati, tapi ini akan lebih diberkati. Kita tahu dari suku Efraim itu kan Joshua itu. Kita tahu juga Silo itu masuknya ke suku Efraim itu, daerah Efraim. Hanya karena ada kesalahan di situ, Imam Eli kelihatannya di situ waktu itu, zaman itu akhirnya Tabut pindah dan nggak pernah balik lagi ke daerah Efraim itu. Diambil akhirnya Tuhan pilih lagi di Yerusalem suku Yehuda. Dan itu sudah dibuatkan juga oleh Yakub. Nah ini apalah berkat dari si Yakub ini luar biasa ini ya. Coba dulu kita lihat ini ya. Jadi seorang bapak memberkati, tidak ambil keuntungan dari anak. Beda dengan manajer. Manajer pastilah menggunakan bawahannya itu untuk suatu tujuannya. Tujuannya ya tentu profit, ya, biasanya begitulah ya. Jadi ini kalau bapak enggak, dia berkorban, dia apa ya?
paling ingin dia anaknya berhasil. Mana ada bapak yang ada dua bapak yang gila kali yang memanfaatkan anaknya, mempekerjakan anaknya. Ya, coba dulu kita lihat ini berkat Yakub ini ya. Yang terakhir itu ya, sebelum dia di Kejadian ini salah. Dia sebelum dia ini perkataan Yakub yang penghabisan, Kejadian 49. Dia bicara tentang Yehuda ini. Ayat yang ke-10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ya. Lalu lambang pemerintahan itu sebagainya itu ya. Saudara lihat nggak ini kondisi posisi ini sebenarnya ya? Sebenarnya ini kalau dipikir-pikir, Yusuf itu, Efraim itu, sepertinya dia sudah artinya dialah yang akan menguasai lah kayak gitulah ya. Karena baik susunya kan di situ. Tapi kok bisa dia geser sedemikian ya? Tuhan pilih Daud. Akhirnya dari sini lahir Mesias, tongkat kerajaan itu sudah dibuatkan oleh Yakub dengan pandangan yang tajam itu, ya. Jadi di sini bedanya Ishak dengan Yakub. Ishak kurang tajam karena dia tidak terlalu dibentuk oleh Tuhan. Yakub sebagai bapak sangat tajam dengan pandangan rohaninya dan berkatnya pun berkat spiritualnya itu luar biasa. Bahkan dia memberikan berkat jasmani juga kepada Yusuf, ya. Ada katanya daerah tanah yang di gunung kan yang kurebut dengan pedangku, kata Yakub, kasih untuk Yusuf. Jadi dia ngasih berkat rohani, ngasih juga berkat jasmani. Ini bapak ya. Kalau manajer tahu toh, dia fokusnya proyek. Kalau bapak kan namanya ini bapak sama anak ya, relationship. Ini proyek, keuntungan, profit. Terus yang dibagi yang paling banyak untuk manajer. Gitu loh. Kalau dalam gereja uang enggak dibagi kepada rasul-rasul, itu enggak dibagi kepada orang-orang miskin. Ada yang jual harta ini sesuai pimpinan roh, jual ladang, jual rumahnya, dibagi-bagi sama orang-orang miskin itu. Paulus juga waktu dia datang ke Yerusalem, udah ditangkap itu, dia bawa bantuan dari bangsa-bangsa lain untuk orang miskin di Yerusalem. Jadi gereja itu enggak akan mungkin orang miskin ada, karena langsung dibagi. Beda keuangan itu, makanya beda lah keuangan manajer dengan keuangan bapak itu beda lah. Makanya semoga lah saudara bapak saudara bisa melihat ini. Ini perbedaannya kayak langit dan bumi, saya bilang bapak dengan manajer. Ya. Ishak dengan Yakub ini ya. Oke lah, Musa dulu saya terakhir dulu ya. Kita ambil dulu atau kita besok aja lah. Musa dengan Yosua. Kita ambil kesimpulan dulu lah ya. Kesimpulannya apa? Bapak itu memberkati, itulah dia. Kepemimpinan Bapak itu kepemimpinan yang memberkati jasmani maupun rohani. Itulah dia Yakub. Ini ada dia kuberikan atau kelebihanku apa punggung gunung itu yang kurebut dari tangan orang Amori apa. Itu sudah lihat di kitab Kejadian itu. Yakub memberikan berkat jasmani, rohani. Ya. Memang jasmaninya ini kok hanya untuk Yusuf. Ini yang dikatakan Yusuf ini seorang ayat 22 ini yang paling spesial ya di antara saudara-saudaranya itu ya. Jadi seorang bapak kesimpulannya seorang yang berpelayanan kepemimpinan bapak, kepemimpinan yang memberkati dalam arti berkat jasmani, berkat rohani. Kepemimpinan manajer beda. Jangan salah, saudara tahu itu ya. Siapa yang paling kaya dari hasil proyek? Katakanlah proyek rohani. Denominasi itu proyek rohani lah katakanlah, tanda kutip ya, enggak karena yang untung siapa? Ada banyak, ini saya kasih tahu, saya punya pengalaman. Biarlah saya kasih tahu dulu pengalaman saya. Kami merintis denominasi 8 orang main gitar, saya waktu itu belum nikah. Bahkan dalam pelayanan tuh pernah mobil saya jatuh terbalik, nggak ganti, jual, ada perpuluhannya potong ya. Ketika kami sudah akhirnya pecah, kami setelah nggak sampai 10 tahun itu pecah. Ketika kami sudah ada ruko, itu miliar harganya sekarang itu. Mana di Kelapa Gading tuh, ya. Ketika saya keluarlah saya. Waktu membangun sama-sama berdoa, sama-sama ngasih janji iman, saya ngasih itu. Sama-sama berjuang, saya berjuang dari 0, titik 0 dari 8 orang, mulai kebaktian tuh 8 orang. Sampai akhirnya bisa kayaknya 400-an lah itu
kalau atau 500 ya dengan anak-anak. Sempat itu. Terus keluarlah katanya. Keluarlah. Nggak ada apa-apa. Bahkan ketika saya mau menikahkan seseorang yang memakai gedung itu harus susah. Ini apa? Ini biasa. Biasa itu dalam denominasi. Karena di sini cari untung. Beda dengan bapak. Bapak itu berkorban sama anaknya. Itu bapak. Kalau manajer, mana ada. Nggak ada itu ceritanya. Saya mengalami itu. Karena itu saya tahu bedanya bapak dengan manajer tuh saya tahu. Saya tahu jelas itu bedanya langit dan bumi. Bapak dan manajer itu. Gereja harusnya adalah kepemimpinan Bapak, kepemimpinan yang memberkati, ya, bukan kepemimpinan manajer yang cari untung ini, dagang, macam-macam lah ya. Oke lah, puji Tuhan, ini kesimpulannya dulu dalam Ishak dan Yakub, kepemimpinan Bapak adalah kepemimpinan yang memberkati, baik jasmani maupun rohani. Haleluya, amin.